Halo sobatku, jumpa lagi di Kuliner Jogun. Di video ini aku bagikan resep kacang hijau atau ganda story. Ini 300 gram kacang hijaunya. Di sini ada soda kue yang merek kupu-kupu saya pakai. Dan di sini ada garam setengah sendok makan, gula pasir 2 sendok makan. Kalau untuk ditambah supaya manis nanti boleh ya. Kalau kurang manis kacang hijaunya ini. Dan di sini baskom kecil untuk merebus kacang hijau ini. Dan kita masukkan di sini air nanti. Ini airnya 600 ml untuk merebus kacang hijau ini. Nah, kita tuang dulu ke baskom kecil ini untuk merebus ya. Nah, untuk penambahan airnya ini boleh ya nanti ditambahkan kalau airnya kurang atau kacang hijaunya masih keras. Ini udah kita masukkan langsung semua bahan-bahannya. Udah dimasukkan baking powder atau soda kue, atau di sini juga ada gula pasir dan garam, dan kita kasih air, langsung kita rebus saja ya. Nah, ini udah selesai dan udah masuk semua bahan-bahannya, dan kita kasih air ini ya. Nah, untuk penggunaan air ini nanti boleh ditambah lagi ya kalau kacang hijaunya belum masak atau masih keras ya. Nah, lanjut. Nah, di sini kita sudah rebus dengan api yang besar. Nanti kalau sudah kering kecilkan apinya ya. Nah, kita aduk-aduk ini supaya hasilnya bagus dan kacang hijaunya tidak lengket. Lanjut aja sampai mendidih. Nah, ini udah mulai mendidih dan dia udah mulai mengembang ya sobatku. Nah, kalau dia sudah mendidih apinya agak dikecilkan ya, supaya matangnya nanti bagus dan hasilnya juga bagus. Lanjut ya, di sini sudah mulai kering dan sudah mulai bengkak semua kacangnya, ini sudah mulai matang gitu ya, sudah besar-besar banget ya. Udah mulai lunak, udah mulai lembut ya kacang hijaunya. Nah, kita aduk-aduk aja ya sobatku dengan api yang kecil supaya dia matangnya rata. Kita aduk-aduk dan jangan ditinggal ya supaya tidak gosong dan supaya tidak matangnya tidak separuh-separuh gitu, jadi harus diaduk-aduk. Nah, ini kita besarkan dulu apinya supaya cepat kering karena ini sudah matang dan sudah lembut kacang hijaunya di dalam. Oke, untuk airnya ini kan masih ada, jadi kita aduk-aduk dengan api yang besar supaya si kacangnya ini cepat kering dan tidak berair ya. Nah, kita aduk-aduk sampai dia kering ya. Nah, ini udah mulai kering dan nggak ada lagi airnya ya. Nah, ini kita kecilkan apinya dan dia sudah mulai kering. Kita matiin aja ya. Dan dia sudah benar-benar lembut banget. Dan ini kita akan lanjutkan dan supaya halus. Nah, ini dia hasilnya kering. Kita dinginkan dulu atau kita diamkan dulu selama 5 menit atau 10 menit, atau ditaruh depan kipas angin biar cepat dingin, tidak panas boleh ya. Nah, lanjut di sini yang kita diamkan dan sudah tadi ada sekitar 10 menit ini ya, taruh depan kipas angin supaya dia cepat dingin. Nah, saya di sini pakai botol marjan, ini sudah bersih ya. Langsung kita tumbuk aja seperti ini. Jadi ini cara simpelnya ya sobatku, dan tidak ribet. Kita tumbuk pakai botol marjan atau botol apapun juga boleh, tapi yang bersih botolnya ya. Nah, lanjut di sini kita tumbuk lagi. Ini belum halus ya. Dan hasilnya ini nanti akan lembut banget dan dapatnya banyak.
Oke, lanjut aja sampai selesai, dan harus kuat ditumbuk ya. Jadi bunyinya sampai kayak gini. Dan di sini kita ini dulu, kita ambil dulu ini yang lengket-lengket di botol ini supaya dia gampang ditumbuk. Ini udah lumayan halus ya, tapi belum semua halus dan belum rata. Nah, ini udah hasilnya bagus. Nah, ini udah hasilnya bagus ya, udah ditumbuk lagi tadi dan sudah benar-benar halus. Nah, kita siapkan di sini langkah selanjutnya bahan yang dibutuhkan. Di sini ada tepung terigu, ini untuk nyiram aja ya, atau ke tangan juga boleh supaya tidak lengket nanti pas dicetak. Nah, saya di sini pakai cetakan cangkir ya, yang bulat seperti ini, atau juga boleh kaleng seperti ini, yang kaleng soya atau Sprite atau kaleng lainnya yang berbentuk bulat gini. Nah, ini kan kreasi kita, kreatif sendiri aja ya, gampang kan, tak usah kita mengeluarkan dana yang banyak untuk beli cetakan, atau kalian mau beli cetakan juga boleh ya. Nah, di sini kita langsung cetak aja. Ini pakai plastik yang bersih, yang putih, untuk ngolesin kacang hijau ini, dan kita tempelkan ke cangkir lalu kita bentuk. Nah, untuk membentuk ini kita ambil lalu tempel ke plastik, lalu kita tutup ke gini pakai plastik, lalu kita tepuk pakai tangan, kita bentuk, kita bulatin dengan bentuk cetakan cangkir ini. Nah, ini dia hasilnya sobatku, bulat ya dan agak besar kelihatannya. Nah, di sini kita lanjut dulu, kita kasih tepung terigu supaya dia tidak lengket dan nantinya gampang dan tidak mudah sobek. Nah, ini lanjut aja ya, kita masukin kacangnya. Untuk ini kacangnya ini, untuk ukurannya kita ambil, kita bulatin dulu, lalu dimasukkan ke plastik ini, lalu ditempel, baru ditepuk ya. Nah, untuk kacangnya ini sekitar ini ya, 1 sendok makan kalau dibulatin, dan kita masukin ke plastik ini, terus kita bulatin lagi pakai cetakan cangkir ini. Nah, kalau mau pakai yang soya itu juga boleh, yang kaleng soya ya, atau kaleng lainnya juga boleh, kaleng minuman yang bulat itu di belakangnya ya. Nah, seperti ini gampang ya sobatku. Kalau tangan kalian lengket, tinggal celup aja ke tepung supaya nanti dia hasilnya bagus dan bulat, dan tangan kalian tidak lengket-lengket dan tidak kotor. Nah, seperti ini ditepuk pelan-pelan. Nah, ini dia bulat ya sobatku hasilnya. Oke, lanjut aja sampai selesai. Lakukan cara seperti ini. Nah, di sini kita coba pakai cetakan yang kaleng ya. Ini bekas kaleng ini yang bersih ya, jadi ini udah dicuci dulu. Nah, inilah kreatifnya kita, dan kaleng seperti ini bisa digunakan untuk nyetak kue loh. Nah, ini hasilnya bulat, tapi memang dia agak kecil ya, lebih besar yang tadi. Nah, tapi kalau kalian mau lebih besar nggak apa-apa pakai cangkir yang kayak gini, kalau ada kalian cangkir yang bulat. Nah, kita pakai cangkir aja ya biar kelihatan besar. Nah, ini udah mulai siap semua, sudah hampir selesai, dan hasilnya banyak banget ya. Ini berapa biji saya nggak tahu, nanti aja kita hitung ya kalau sudah matang. Nah, ini kita lanjut aja sampai selesai semuanya ya. Gampang aja sih kalau soal nyetaknya ini kan, dibulatin dulu, masukin ke plastik ini, ditutup, ditekan pelan-pelan.
atau ditepuk juga sekali atau berapa kali ya terserah, yang penting dia bulat. Atau kalian boleh beli cetakan gitu ya. Nah ini dia hasilnya sobatku, dan kita siram dulu pakai tepung ini supaya dia tidak lengket nanti kita goreng. Nah untuk bahan menggoreng tepungnya ini kita nanti akan bikin untuk dia mantap dan rasanya oke. Nah ini udah selesai semua. Ini dia bahannya sudah selesai semua dan hasilnya bagus banget. Ini bulat-bulat semua banyak. Oke sobatku, jadi ini hasilnya. Untuk bahannya nanti di part 2 aja ya, cara menggorengnya di part 2. Part 2 jangan lupa.